sana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Di dalam sistem organisasi kehidupan itu ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Di dalam sel ada 3 bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel berfungsi untuk melakukan pertukaran zat di dalam sel dan melindungi seluruh inti sel. Kemudian inti sel berfungsi untuk memimpin kegiatan di dalam sel. Kemudian yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan pengisi ruang antar membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma ada organel-organel penyusunnya, yaitu yang pertama ada ribosom, retikulum, endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan vakuola. Kemudian sistem organisasi kehidupan yang kedua yaitu ada jaringan. Baiklah, sistem organisasi kehidupan yang kedua yaitu ada jaringan. Jaringan adalah kerjasama dari sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di dalam jaringan ada jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada hewan ada jaringan epitel. Di dalam jaringan epitel ada epitel pipi selapis, epitel pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, dan epitel silindir selapis. Kemudian yang kedua ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk melindungi tubuh dan menguatkan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel otot dan bersifat lentur. Kemudian ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat dan menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Kemudian yang terakhir ada jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Kemudian jaringan pada tumbuhan itu ada 2, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa. Sistem organisasi kehidupan yang selanjutnya itu ada organ. Organ adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Di dalam organ ada organ pada hewan dan ada organ pada tumbuhan. Organ pada hewan dan manusia itu ada organ dalam dan organ luar. Organ dalam seperti yang kita ketahui itu ada hati, otot, jantung, lambung, dan lain sebagainya. Kemudian organ luar yaitu kaki, hidung, tangan, mulut, dan lain-lain. Kemudian organ pada tumbuhan yaitu ada akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Organisasi kehidupan yang selanjutnya atau yang keempat yaitu adalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu dan membentuk suatu sistem. Di dalam sistem organ ada sistem organ pada hewan dan manusia, dan yang kedua ada sistem organ pada tumbuhan. Sistem organ pada hewan dan manusia itu sistem organ pernapasan, pencernaan, transportasi, gerak, ekskresi, kekebalan tubuh, reproduksi, kulit, dan rangka. Kemudian sistem organ pada tumbuhan yaitu ada sistem pengangkut atau transportasi, sistem pernapasan, penguapan, reproduksi, dan sistem gerak. Kemudian sistem organisasi yang terakhir yaitu adalah organisme. Baiklah, di dalam sistem organisasi kehidupan yang terakhir itu ada organisme. Organisme adalah kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi. Di dalam organisme ada tingkatan-tingkatannya, yaitu yang seperti kita ketahui ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Itulah yang dapat saya sampaikan materi tentang sistem organisasi kehidupan. Jika ada salah atau kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ustaz Nathan tadi, yaitu tentang model struktur pada sel hewan. Yang pertama ini ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan suatu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi ini juga dapat dilihat dengan mikroskop biasa, namun tidak bisa dengan mata telanjang melihatnya. Yang kedua ini ada nukleus. Nukleus ini berwarna hijau. Nukleus ini merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Sel ini dibungkus oleh selubung inti atau membran yang mengandung kromosom. Yang ketiga ini ada nukleus berwarna pink. Ini nukleus merupakan sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel.
Yang selanjutnya ini ada retikulum endoplasma berwarna hijau. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang dapat ditemukan pada sel hewan eukariotik. Retikulum endoplasma ini merupakan bagian dari sistem membran. Baiklah, selanjutnya ada lisosom. Lisosom merupakan organ di dalam sel yang berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Yang selanjutnya ada vakuola berwarna pink kecil. Vakuola ini merupakan organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Yang selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria berwarna merah dan di dalamnya berwarna kuning-kuningan. Ini mitokondria ini merupakan organel dengan membran ganda, ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Yang selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini seluruh bagian putih ini merupakan sitoplasma. Yang ada membran sel yang berwarna pink ini. Membran sel ini merupakan membran semivariabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Yang terakhir ini ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Baiklah, saya kira itu saja penjelasan tentang model struktur pada sel hewan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.